ngobrol perasaan bersama Dennis dan Adam di KTP Kejar Tayang Podcast. Kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang dihadapi mungkin sebagian kalian atau mungkin ada teman-teman kalian juga yang mengalami hal ini. Ada seseorang cowok yang jatuh cinta sama perempuan dan dia kayak nggak bisa move on lah dari cewek tersebut. Oke. Tadinya cewek itu beragama Katolik, Ya. lalu jadi agnostik, lalu jadi ateis. Oke. Konflik ini mulai berada pada saat cowok ini punya ide atau angan-angan atau impian ingin menikah dan punya anak. Tetapi ceweknya nggak mau. Gue nggak mau menikah dan gak mau punya anak. Oh gitu ya. Ya, lalu gue coba tanya nih, dengan analisa gue coba tanya, gue bilang, sorry, gue akan tanya lebih dalam. Ya, kenapa? Cewek lu broken home nggak? Iya. Oke. Oh ini coba pertanyaan-pertanyaan menganalisa ya. Iya, gue coba Latar belakang. Iya, latar belakang dulu dong, karena kan kalau kita menjawab sesuatu kita mesti tahu akarnya dong. Oke. Kan kayaknya gini deh, setiap orang itu lahir dalam dunia itu mengangan-angani, menginginkan sesuatu hal yang indah. Iya. Sekarang hal apa yang menurut lu lebih indah pada saat bisa bersama orang yang dicintai dan hidup selama-lamanya? Iya kan? Tapi kalau misal sampai ada orang yang bilang gini, saya nggak mau menikah dan nggak mau punya anak, berarti kan rusak. Bener nggak? Tapi tetap bersama-sama, mungkin begini ya. Gue mau coba posisikan dia ya. Coba. Kan kalau misalkan mau bersama-sama, hidup bersama-sama, tidak harus dalam institusi menikah dan mempunyai anak. Betul. Saya tetap bisa bersama-sama dengan Anda dan hidup bahagia selama-lamanya tanpa harus menikah dan mempunyai anak. Iya, pertanyaannya adalah, apakah itu normal? Tidak, tentu tidak. Nah, maka itu gue coba tanya sama dia dan dia bilang, iya broken home. Ya udah, gue langsung cukup. Buat gue itu data yang valid lah. Apa yang membuat sampai akhirnya dia nggak mau menikah dan nggak mau punya anak? Karena dia juga ngomong. Gue bilang ini, dia broken home ya? Iya. Oh, pantas dia begitu. Nah, dia juga pernah bilang, Den, gue nggak mau nanti gue punya anak kayak gue. Bener kan analisa gue? Jadi dia nggak mau di posisi orang tuanya dan anak dia di posisi dia. Oke. Nah, dia mungkin khawatir atau trauma. Karena kenapa? Karena nanti kalau dia punya anak, nanti gue bercerai sama lu, anak gue akan menderita kayak gue. Nah, gue nggak mau itu terjadi. Iya. Gitu. Tapi ini bukan berarti kita akhirnya terus semua menggeneralisir bahwa kalau orang broken home pasti begini nih. Oh enggak, banyak. Iya. Ada juga Ini kasus yang satu. Iya, ada juga kasus yang lain yang sebenarnya gue juga terima. Ya, broken home juga, tapi dia tetap mau menikah. Iya. Dan itu no problem. Ya kan kalau kita lihat satu kasus bisa banyak efek kan. Dan banyak satu kasus yang sama bisa banyak reaksi. Iya. Iya kan gitu. Ya, gue pun juga broken home. Oh iya. Iya. Oke. Tapi gue mau menikah. Iya. Ketawa ya. Jadi komedi lagi nih. Oke, balik serius-serius lagi. Iya. Iyalah bener Dam. Lo juga mau menikah ya kan? Iya. Ya makanya kan reaksinya orang beda-beda kan. Iya. Nah itu dia. Nah menurut lo gimana Dam? Kalau kita melihat dan menilai begitu. Gitu. Melihat bahwa apanya nih akarnya maksudnya? No. Menanggapi dari cerita tersebut. Sayang ya menurut gue. Ada ekspektasi dari si cowok ini yang pasti pengen dalam institusi menikah. Karena pada umumnya manusia pasti berpikir kalau misalnya saya hidup bersama-sama dengan dia pasti dalam institusi menikah. Karena itu suatu hal yang resmi. Ya kan? Dan ada suatu ikatan janji lah di situ lah ya. Dan apalagi kalau misalnya punya anak, pasti orang tersebut mungkin dalam bayangannya sudah melihat keluarga-keluarga lain yang begitu indah menjalani kehidupan keluarga mereka yang dalam satu institusi pernikahan dan melihat mereka merawat anak, bermain dengan anak. Apalagi sekarang upload story banyak banget anak-anak yang di-storyin. Iya, betul. Dari lahir mereka sudah diperkenalkan dengan kamera, ya kan? Iya. Dan dia lihat keindahan itu, ya pasti kecewa sih ya kalau misalnya lihat respon bahwa kok nih orang malah nggak mau komitmen ya kayaknya ya. Ya. Betul. Nah mungkin buat pemilik KTP dari cerita tersebut ya, gue coba menganalisa. Analisa gue sebenarnya terbagi menjadi beberapa layer. Layer yang pertama,
kenapa lu bisa mau sama orang kayak gitu? Itu dulu layer yang pertama. Terhadap cowok tersebut nih yang cerita. Iya dong. Kenapa cowok ini mau sama cewek kayak gitu? Iya, itu yang pertama. Perspektif apa, konsep apa yang dia punya sehingga dia bisa suka sama orang kayak gitu. Itu pertanyaan gua di awal. Ya. Yang kedua, udah kejawab kenapa tuh cewek mau kayak gitu? Ya karena memang keluarga dan lain sebagainya. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi mungkin kalau coba kita dalemin nih, Dam. Untuk pemilik KTP yang mau juga mengerti tentang perasaan, mungkin gue coba tanya gini dulu deh ke lo, apa yang harus dikerjain sama tuh cowok? Kalau gue jauh sebagai orang yang sebagai penonton jauh ya, kalau gue bilang ya tinggalkan dan coba move on dengan melihat yang lain. Permasalahannya adalah dia cerita karena kondisinya memang udah gak ketemu dan akhirnya putus, tapi dia belum bisa move on. Dan bahkan sampai cowok ini ngomong gini, ya udah deh, yang penting gue bareng lu walaupun gue nggak nikah nggak apa-apa dan gue nggak punya anak apa-apa, tapi gue bareng lu. Gimana? Berarti si cowok ini menerima konsekuensi yang akan dia terima. Iya. Karena dia melihat asalkan gue sama dia, kesakitan yang gue alami sekarang itu akan stop dan berhenti. Gue nggak tahu dan gue mungkin nggak peduli dengan kesakitan yang akan gue hadapi ke depan. Yang penting kesakitannya sekarang gue ini diobati terlebih dahulu dengan adanya lu. Iya betul. Iya kan. Iya gitu. Terus gimana menurut lo? Nah itu nggak baik tetap ya, karena kalau misalkan bahasa sekarang itu terlalu bucin dan baper akhirnya. Akhirnya lu terlalu dikontrol oleh perasaan sehingga tidak mau berpikir secara logis. Bukan berarti semua relasi harus dalam dasar logika ya. Karena pasti ada aspek perasaan yang sangat penting juga. Yeah. Tapi kalau misalkan ya kita bisa lihat kalau misalkan terlalu ekstrim satu sisi itu salah. Semua yang berlebihan kan salah kan akhirnya kan. Terlalu kanan salah, terlalu kiri salah gitu. Terlalu pakai logika salah, terlalu pakai perasaan juga salah. Dalam hal ini gue lihat terlalu pakai perasaan juga salah. Ya. Tapi tanpa perasaan juga jadi salah gitu ya. Iya. Iya. Sebenarnya gini ya, gue jadi mulai kepikir ya, untuk kita nganalisa satu problem kayak gini, kita akhirnya cuma bisa permukaan banget sih ya. Nggak bisa terlalu dalam. Karena faktornya banyak gitu loh. Pasti. Ini misalnya kita mau bahas lagi ya. Iya, coba. Apa yang akhirnya membuat orang ini terlalu mementingkan perasaannya? Ya karena maybe banyak loh faktornya. Banyak faktornya. Entah mungkin dia terlalu banyak nonton drama Korea, atau mungkin memang dia hidup di dalam angan-angan yang dia belum dapatin ya. Iya. Atau kalau misalkan dengan analisa lu melalui background keluarga, bisa jadi dia adalah anak orang kaya. Nggak semua orang kaya mendidik anaknya jadi manja ya. Tapi mungkin aja dia dididik terlalu dimanjakan. Sehingga semua emosi yang dia punya, semua keinginan dia mau selalu dituruti. Ketika dia tidak dituruti, maka akhirnya dia berontak, dia melakukan segala cara. Dia menghalalkan segala cara. Begitu juga dengan konteks yang ini. Ketika dia tidak mendapatkan wanita yang dia mau, dia akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, ngerti gue. Walaupun tidak sampai ekstrim-ekstrim banget, tapi konsekuensi ke belakang yang tadinya dia tahu, dia tutup mata. Karena terlatih untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau. Iya, tidak tahan banting mungkin ya. Banyak orang yang susah itu dalam masa kecil, dalam masa mudanya, akhirnya kan jadi orang yang tough, jadi orang yang tahan banting. Karena dia ngeliat realita dunia tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Maka dia ada suatu mekanisme pertahanan dalam diri dia. Dia belajar ikhlas gitu kali ya. Konsep kesadaran gitu ya. Iya. Ya emang nggak bisa, itu ego gue ikhlas lah gitulah. Mau diapain lagi. Iya. Daripada makin parah nih, ya udah gue ikhlasin aja sekarang. Nah mungkin ini juga dalam proses move on gitu ya. Dia nggak cukup kuat untuk merelakan. Oke. Tapi kalau misalnya kita akan coba, kita udah coba pahami kasusnya, walaupun kita terlalu shallow untuk menyatakan dia bagaimana, tetapi kalau kita lihat per konteks kasusnya, harusnya gimana? Harusnya ya. Harusnya gimana? Atau dari gue lah ya, gini ya. Kalau gue ngelihat gini sih. Kalau lo mau nambahin boleh, atau mau lihat dari perspektif lain boleh. Kalau gue ngelihat begini, waktu pada saat orang itu cerita, gue langsung ngomong begini. Jika lu dilandasi atau hidup berdasarkan orang yang tanpa landasan yang cukup kuat,
ntar arahnya mau kemana lu bingung. Sekarang gue mau nanya sama lu, apa arti pernikahan? Pernikahan itu kan bukan tentang aku dan kamu, tapi tentang kita. Pada saat lu bilang lu, begitu juga dalam pacaran atau jenjang ke pernikahan, bukan tentang aku dan kamu lagi, tapi tentang kita gitu, jika kita sudah sepakat. Tapi kalau dia terus membawa apa katanya, tidak memikirkan apa kataku, berarti itu bukan lagi tentang kita, tapi tentang lu dan gua. Iya. Gue totally agree, gue kan? setuju. Itu satu. Yang kedua, gua ngelihat gini, lu mesti ngerti dulu pemahaman konsep ateis. Nah, ini kita sedikit berfilosofi nih. Ateis itu kan adalah satu gerakan nih yang sebenarnya mengatakan tidak pada yang eksis. Iya. Ya kan gitu ya. Dan gua ngomong, berarti permasalahannya dia itu bukan tentang mengenai masalah ateisnya, tapi kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa ateis? Gua rasa itu. Nggak mungkin di ujuk-ujuk ateis. Dia lahir, ateis. Nggak mungkin. Kan? Tapi apa yang membuat dia darinya Katolik? Agnostik. Itu yang harus diselidiki. Kenapa? Karena buat gue gini. Pada saat dia salah memandang realita dan menganggap semua realita, tanda petik ya, Tuhan izinkan dan itu berdasarkan apa konsep dia tentang Tuhan, pasti kecewa. Seolah, misalnya, dia berpikir bahwa Tuhan itu baik. Tanda petik nih ya. Iya. Tuhan tuh baik. Ternyata dia menghadapi sesuatu hal yang nggak baik menurut kata dia. Iya. Akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Dia pikir gini, udahlah Tuhan mana aja sama lah. Alamak, atau malah dia berpikir, nggak ada kali. Iya, Tuhan nggak ada. Nah, akhirnya ada satu gerakan yang dalam diri dia untuk menolak sesuatu hal yang ada. Dan gue ngomong sama orang itu gini, kalau misalnya memang Tuhan nggak ada, nggak harus ada ateis buat gue. Orang nggak ada, ngapain ditolak-tolak? Iya dong. Terus gue kasih contoh gini, kalau lu punya mantan dan punya kenangan, lu galau, lu menolak lupa kan sebenarnya. Iya kan? Lu menolak lupa. Tapi lu nggak pernah pacaran, apalah yang lu galauin? Lu galau nggak pernah pacaran. Bukan galau lu menolak sesuatu hal, ada kenangan, nggak ada. Karena nggak ada. Nah, begitu juga orang ateis itu sendiri. Makanya sebenarnya konsep ateis itu perlu dipertanyakan sampai dia bisa jadi ateis. Nah, sekarang, jika dia sudah mengambil satu konsep, seseorang sudah mengambil satu konsep seperti itu ya, lalu lu ingin menikah sama orang kayak gitu, anaknya lu mau diajarin apa? Aku bilang. Berarti gini ya, coba gue simpulkan ya, dari tadi penjelasan lu. Kalau menurut gue, lompatannya agak jauh gitu dari yang lu mau nasihatin orang, tanggapan lu terhadap orang ini yang sudah bercerita hal tersebut, larinya akhirnya ke pembahasan tentang ateisme gitu. Iya. Coba gue simpulin ya. Coba Jadi simpulin. apa yang lu lakukan adalah sebetulnya menunjukkan kepada orang ini, kalau lu sama dia, ke depannya mau kayak gimana gitu, mau jadinya. Iya. Gue lebih ke arah gini. Pada saat gue coba jelasin ke dia, lu tahu nggak konsep ini tuh apa? Nah, konsep ini aja konsep yang sebenarnya nggak berdiri bener. Iya. Nah, kalau lu sama orang yang berdiri sendirinya aja dia nggak yakin, nggak firm terhadap pendiriannya, lu mau kayak apa ke depan bersama orang kayak gitu? Gue bilang. Nah, itu sih, Dam. Oke. Ya, gua rasa itu nggak tahu ya dia menjawab dia atau tidak nih. Iya. Tapi tenang aja, ini nama terjaga aman. Aman. Dari tadi gua nggak nyebut nama kan? Iya ya nggak ada. Iya, ini buat pelajaran buat kita semua. Nah, dari hal itu sebenarnya langsung gue bilang, nggak bisa semua berdasarkan apa kata dia aja. Lalu gue bilang, sorry nih, gue mau nanya sama lo. Gue bilang, sorry, gue nanya ke lo ya karena lo cerita ke gue. Gue coba nanya ke lo. Kebetulan nih, orang yang cerita ke gue Kristen. Oke. Lalu gue bilang, lo gereja sering nggak? Gue bilang, tanda petik, lo cukup rohani nggak? Oke. Jawaban dia cukup menggambarkan keputusannya. Apa jawabannya? Ya kadang-kadang lah. Kadang-kadang ke gereja. Iya. Sehingga gue nggak heran keputusannya memilih itu. Karena dia pun tidak menganggap Hal itu penting. Tentang keagamaan itu suatu hal yang penting. Bener. Nah, ini dia nih penting buat para pemilik KTP. Kualitas lu menentukan pilihan lu. Ini itu. Untuk para pemilik KTP sekalian, ini bukan kalimat pertama yang saya dengar dari mulut seorang Dennis Rejo Jada ya. Ini saya sudah cukup dengar dari saya mungkin SMA atau kuliah ya. Dan ini sangat bagus, ini sangat saya pakai. Dalilnya kuat ya, Kuat. Dalilnya kuat. Pilihanmu menentukan kualitasmu. Iya. Dalilnya kuat ya. Iya, kuat. Karena buat gue balik lagi, Dam, kalau misalnya memang lu memilih, nah ini sering banget gue, dan gue jelasin ke dia, kalau lu memang punya kualitas yang baik, lu akan memilih sesuatu hal dengan spek-spek atau persyaratan yang baik.
Nah, gue langsung bilang sama dia, gue nggak menyalahkan lu dalam arti tanda petik lu goblok sih, nggak gereja gitu. Gue nggak bilang gitu, itu nggak bijak banget kan. Tapi gue coba mulai mengerti dan gue coba mulai memberi pengertian ke dia bahwa gue nggak heran kalau lu begitu dan ambil keputusan itu. Kenapa? Karena memang keputusan lu adalah keputusan yang tidak dalam perspektif yang benar. Iya. Karena lu juga nggak mendekat kepada yang benar. Iya. Gitu kan? Benar. Ya, jadi gue pikir, gue langsung ngomong kayak gini, kalau lu nongkrong di diskotik, lu akan dapat barang-barang diskotik. Gue bilang, ya lu nongkrong di pasar akan dapat barang pasar. Iya. Ya kalau lu nongkrong di tempat yang sehat, ya lu akan dapat yang sehat. Ya, maka gue sekali lagi gue tekenin, gue berharap lu bergereja lah. Oke. Gue bilang, gue berharap lu bergereja. Karena kenapa? Carilah di sana. Orang di sana pun mengecewakan buat gue. Apalagi di luar. Gue bilang kayak gitu kan. Tapi setidak-tidaknya di dalam satu tempat yang sama-sama ingin belajar, itu akan jauh lebih baik. Karena kenapa? Tujuannya sama-sama belajar. Walaupun mesti disortir lagi. Iya. Karena ada beberapa banyak orang yang akhirnya kecewa juga ketika dapat di dalam. Sama aja kayak di luar. Bahkan di luar katanya lebih baik. Iya. Tapi kan itu juga nggak valid. Iya. Lu nggak ngejajalin semua yang di luar kan. Lu kayak cuma lu ngedapetin sampel yang salah dari luar. Iya. Akhirnya lu generalisasi buat semua. Iya. Dan hal yang sama lu lakukan ketika lu datang ke suatu tempat yang beragama lah istilahnya kita bilang ya. Ya gagal paham lah itu ya. Iya. Gagal paham. Ya makanya gue coba memberikan penjelasan ke dia gitu. Nah mungkin ini juga buat pemilik KTP, satu hal yang dari pelajaran ini, selalu cari di tempat yang bener lah. Oke. Ya, moga-moga dengan perspektif dari tempat yang benar, akhirnya lo membentuk perspektif yang benar, lo akan mencari yang benar juga. Gitu. Oke. Ya, sehingga lo nggak terlalu jauh jaraknya untuk sesuatu hal yang nggak masuk dalam kategori. Kayak misalnya contoh gini sih, yang paling simpel, kalau lo, gue jadi serba salah ya, tapi ini mohon maaf bukan menjelekkan satu profesi lain dan meninggikan profesi lain. Gue percaya bahwa profesi itu masing-masing Tuhan tempatin ya, dan bagus. Sama seperti yang bilang. Ada kecualinya nggak? Ya kecuali ya di luar dari kebenaran lah ya. Misalnya jadi jablay ya udah nggak bagus lah. Tapi maksud gue, misalnya kalau lu bilang bahwa seolah-olah direktur lebih baik daripada kondektur, buat gua semuanya direktur nggak ada yang jadi kondektur, repot juga kan gitu loh. Atau misalnya semuanya jadi direktur nggak ada yang cuci WC, bau semua tuh WC gitu. Ya buat gua semua ada proper tempatnya. Tapi balik lagi, kalau lu punya kualitas yang baik banget, lu nggak mungkin ngebanting harga lu serendah-rendahnya. Karena lu punya spek atau standar gitu. Itu sih Dam yang gue pikir. Misalnya lu dokter, ya lu cari senggangannya dokter lah. Iya kan? Bener nggak sih? Iya. Bisa dimengerti. Ngerti nggak? Ya, dokter cari apa? Ya gue nggak mau nyebut lah. Iya gitu. Bahkan gue dengar ada kayak cewek-cewek gitu yang sengaja masuk ke jurusan dokter. Tujuannya bukan untuk jadi dokter itu sendiri, tapi biar dapet suami dokter gitu. Kualitasnya rendah banget dong. Kan dia menaikkan standar dia untuk mendapatkan standar yang sama. Oke. Nah, balik ke masalah yang tadi, kasus tadi. Ya, buat gua akhirnya gua coba jelasin ke dia. Pesan dan saran gua adalah, berbahagialah lu dalam kondisi seperti ini. Walaupun mungkin lu galau, tapi coba lu bayangin kalau lu menikah dengan dia. Anggap dia nurutin lu deh. Tapi lu juga nggak bergereja dengan baik, lu juga rohani juga enggak, dan lu punya istri seperti itu, dan lu punya anak dari istri seperti itu, warisan apa yang lu kasih sama anak lu? Coba gue memposisikan diri gue menjawab orang ini ya. Iya. Walaupun orang ini nggak tahu ada apa enggak. Iya. Bisa jadi hanya fiktif. Iya kan lu tadi bilang soal anak gitu kan. Tapi kan gue dari sisi gue pun sudah nggak apa-apa kalau misalkan nggak ada anak gitu. Oh enggak, maksud gue gini, kondisinya kan gue mencoba dari perspektif cowok tersebut. Iya, dari cowok. Iya, berarti kan lu mau punya anak dulu. Kalau lu mau punya anak, anak lu bakal diwarisin apa sama istri lu. Tapi sekarang kalau lu ngikut istri lu, atau ngikut pacar lu. Iya. Nah, kalau begitu gimana? Jawabannya gampang. Jawabannya apa? Yang pertama,
Lu tahu dong bahwa yang namanya konsep bergereja itu lebih baik daripada nggak bergereja? Ya, Oke, setuju. ya. Berarti lu juga tahu dong, hubungan di luar nikah itu nggak baik daripada pada saat pernikahan. Setuju nggak? Tapi buat beberapa orang enggak loh. Lo enggak. Buat beberapa orang, gue nggak ke gereja, gue nggak kenapa-napa, gue tetap orang yang baik. Makanya kan konsep perspektifnya gue akan coba ngomong ke dia. Kalau lu tahu, kan setelah gue tadi tanya mengenai masalah, lu nggak gereja? Enggak. Nah, ada satu hal yang gue lihat dari orang ini, dan baik emang orangnya, Dam. Orang ini nggak neko-neko, orang ini baik. Cuman memang nggak rohani aja gitu. Gue ngeliat gitu ya. Nah, sampai satu titik itu gue nanya, gue bilang, lu tahu dong bahwa bergereja itu lebih baik daripada enggak. Berarti secara moral, lu tahu. Gue bilang, moral nih lu tahu bahwa bergereja itu lebih baik daripada tidak. Dan dia ngomong gini, gue pacaran itu nggak pernah sampai ciuman juga, Den. Karena gue pengen memberikan ciuman pertama gue di pernikahan. Berarti bagus nih. Iya. Menjaga kan. Iya. Tapi apa dijaga dari apa dia nggak tahu kan berarti kan konsepnya. Pokoknya dia jaga aja. Ada satu ide yang dia jaga, entah itu apa gitu. Iya. Kalau gue coba telusuri dari konsep dia. Iya. Ya kan. Nah terus gue bilang, kalau lu misalnya, kalau tadi kan konsepnya dari dia ngikut ke lu, anak lu mau diajarin apa. Tapi kalau lu ikut dia, mentok-mentok lu ujung-ujungnya ngapain? Kumpul kebo. Iya. Iya dong, lu mau ngapain pacaran? Lu pacaran mau ngapain bareng-bareng? Nggak nikah, nggak mau punya anak, lu ngapain? Kalau nggak kawin-mawin. Bener nggak? Ya, tapi kenyataannya banyak orang yang melakukan hal itu ya, dan mereka oke-oke aja. Nah iya, makanya gue bilang ini, landasan dari yang gue ngomong, berarti kan dia tahu dulu ada standar moral. Iya. Oke. Jika lu ikutin dia, berarti standar moral lu udah rontok dong. Iya, iya. Nah, maka gue bilang, iya. carilah yang bertuhan. Iya, iya. Oke, gue bilang gini, whatever deh, Tuhannya apa dulu. Nih gue coba global dulu ya. Gue percaya bahwa setiap agama yang namanya berzina dilarang. Bukan agama barbar ya. Bukan agama barbar yang begini nih. Bukan agama barbar, yuk nikah, ngawin-mawin gitu. Bukan agama yang begitu ya. Iya. Kita setuju dulu. Oke, setuju. Nah, makanya gue bilang, karena gue Kristen, dan dia juga Kristen, gue langsung kasih konsep kekristenan buat gue. Kenapa? Karena gue ngomong, kalau lu itu terjadi dalam diri lu lebih menyenangkan diri lu daripada menyenangkan Tuhan lu. Walaupun waktu itu pernah gue tantang, udah lama banget nih. Apa yang baik bukan apa yang benar. Baik menurut lu bukan benar menurut Tuhan. Gue tahu itu dan gue inget banget sampai sekarang katanya dia bilang. Ya tapi balik lagi, kalau lu cuma menyenengin daging lu dan lu juga nyenengin dia, lu jadi budaknya dia, Pak. Iya. Kayak gitu. Dan itu nggak sehat gitu. Iya, setuju gue, setuju. Jadi akan ada konsekuensi kualitas moral, kualitas hidup yang menurun kalau misalkan lo ikutin apa yang ada yang lo ikutin sekarang, yang pengen lo ikutin sekarang berdasarkan perasaan itu. Keunggulan, gua ngomong keunggulannya, bisa dibilang keunggulan lah. Keunggulan Indonesia tuh sila pertama ya ketuhanan Maha Esa ya kan. Iya. Ya walaupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat mayoritas ya, itu gua nggak tahu. Tapi maksud gua kita sepakat lah bahwa juga ini maksudnya serangan-serangan apa nih? Tiba-tiba meluncur jurusnya ke sana. Enggak, maksud gua gini. Saya tidak bermaksud. Enggak, maksud gua gini, gue juga banyak orang-orang teman-teman gue yang muslim yang benar-benar menjaga. Iya, gue jadi akhirnya berpikir, lu tahu bahwa itu salah, ya udah jangan dikerjain. Nah kalau lu sampai terobos ke arah itu, buat gue kualitas lu lebih rendah dong. Iya. Itu Dam. Iya, siap. Gitu. Jadi, ya ada tambahan dari lu? Nggak ada sih. Nggak ada, clear? Nggak ada. Jadi kita sudahi sampai sini. Sudah. Konklusi dong, tutup dong. Gue dari tadi cerita. Menurut lo dari cerita ini semua dan tanggapan gue, apa yang bisa ditutup? Konklusi dari apa yang kita bahas dari sejauh ini sih mungkin gue bisa kasih gini. Jangan ambil keputusan berdasarkan apa yang nyaman. Karena yang nyaman itu bisa jadi adalah jebakan. Wah, gue juga bilang sama dia, lo tau nggak, bahagia lo itu bahaya lo. Mirip-mirip nuansanya ya. Iya. Bahagia lo itu bahaya lo. Dan lo mesti waspada. Bisa jadi lo bahagia bersama dia yang membahayakan lo. Gimana ternyata minuman yang lo rasanya enak, ternyata itu yang membunuh lo. Nah, itu dia. Makanya milik KTP ini ngoper yang kita bisa kasih tentang perasaan. Semoga perasaan kita sejajar dengan kebenaran.